Assalamualaikum, bertemu lagi di channel Andika Pratama Putra di acara Insight Berkohwah. Pada hari ini kita akan membahas tentang tren nikah di KUA, kemudian tentang resesi seks. Sebelum kita memulai, saya dan Naga di acara Insight Berkohwah ini mengucapkan selamat berpuasa bagi para subscriber yang menjalankannya. Seperti yang kita tahu, resesi seks ataupun resesi populasi itu di beberapa negara Asia itu terjadi. Ya, jadi ada beberapa negara Asia, contohnya Cina, Korea, dan Jepang, yang mana mengeluhkan tentang hal ini, di mana ini ditandai dengan menurunnya angka kelahiran, pun juga ditandai dengan menurunnya angka pernikahan. Silakan Laga, bagaimana tanggapannya? Resesi seks ini kan penurunan ini ya, tingkat kelahiran di negeri ini terjadi banyak, kebanyakan di Eropa mungkin, tapi di Asia juga udah mulai naik gitu. Lagi di negara-negara maju kayak di Korea Selatan ya kan, Korea Selatan, Jepang, Cina, Singapura. Trennya udah mulai naik ya. Trennya udah mulai naik, dan ini banyak banget sebab-sebabnya kan. Gara-gara kebanyakan ini tuh terjadi di daerah perkotaan kayak gitu ya kan, banyak kayak kehidupan sosial, meningkatkan status, nyari keuangan dan lain sebagainya, itu ya kayak gitu membuat bahwasanya orang tuh bisa happy tanpa ada pernikahan, tanpa ada hubungan gitu. Nah, dari situ menyebabkan populasi yang menurun dari negara, gara-gara kebanyakan orang enggan untuk menikah, enggan untuk mempunyai anak gitu. Ya baik, kalau kita misalkan melihat yang pertama di data pemerintah Jepang sendiri, misalkan di Jepang pada tahun ini, setiap tahun ini ada sekitar 450 sekolah yang tutup setiap tahun. Jadi ini hitungannya antara tahun 2002 sampai 2020. Jadi totalnya hampir ada 9.000 sekolah yang menutup pintu gitu. Jadi yang tutup gitu. Dan ini juga seperti yang cerita-cerita yang viral yang kemarin, yang banyak beredar juga, bahwa yang ada di foto di 2 orang, yang mana 2 orang itu merupakan murid terakhir dari sekolah tersebut gitu ya. Jadi di Jepang sendiri mulai meningkat populasi itu. Menurut ente bagaimana pandangannya dalam segi umum ataupun Islamnya? Kalau sikap gini ya, kalau dari Islam kan dijelaskan bahwasanya kodratnya manusia itu saling mengenal ya, satu sama lain, habis itu berkembang biak dan lain sebagainya. Ya itu dalam segi kodratnya seperti itu ya kan. Habis itu kalau misalnya dalam sudut pandang resesi, ya itu sebuah idealis yang tumbuh dari mana? Bukan gara-gara tanpa sebab. Sebabnya itu ya itu tadi, gara-gara Anda berpikir atau meningkatnya sebuah barometer kebahagiaan. Nah, dari situ kan orang itu semakin mengejar sesuatu yang ini, itu enjoy gitu ya kan, terlupakan semua. Jadi mulai hanya dalam dunianya, terus nanti bahagia itu yang kita kejar dulu. Nah, makanya itu banyak sekali kayak gini tuh terjadinya di perkotaan kayak gitu. Nah, untuk gimana baiknya ya kita kembalikan ke individu. Jadi yang namanya, kita tahu kan bahwasanya nikah itu adalah setengah dari agama lah, iman, sempurna ya. Agama iman ya gitu. Nah, itu dari nikah. Apakah salah kalau nggak nikah? Ya dianjurkan untuk nikah.
soalnya ya kayak gitu, nikah itu sederhana. Untuk masalah apakah pantas untuk nikah, kalau memang udah siap, bahkan Rasul kalau udah siap nikah, nikah aja gitu. Nah, dalam artian ini siap ini ya kan, jangan sampai kita salah tangkap. Kalau misalnya kita nganggap secara mental oke lah kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya mentalnya doang terus kita tanpa persiapan, tanpa resminya, itu juga salah juga gitu. Nah, makanya di sini lebih ke kebijakan masing-masing. Kalau misalnya si orang ini udah merasa bisa bertanggung jawab dengan dirinya dan keluarga, ketika nanti sudah berkeluarga ya dengan aja gitu. Ya. Gitu sih. Lebih kalau misalnya Ya kalau misalnya ya resesi kan di kota, kebanyakan di kota itu harusnya sih udah cukup banyak ya uangnya kan. Mungkin standar mereka yang terlalu tinggi gitu. Mungkin ya itu aja sih, lebih ditekankan lagi bahwasanya emang kalau misalnya diterusin kayak gini mau anak umur berapa gitu. Mau kayak kedepannya umur berapa gitu, lebih ke ini sendiri lah, ditekankan kayak gitu. Iya, bahkan sebenarnya salah satu ulama muslim juga mengatakan, Ibnu Hajar Al-Haytami misalkan, dia tuh kan mengatakan menikah itu tidak menikah gitu ya, tidak menikah itu boleh asalkan adanya syarat-syarat yang syar'i gitu, entah itu ekonominya ataupun dia merasa dia belum berkewajiban gitu ya. Tapi bisa jadi wajib mutlak atau wajib pasti ketika dia itu bernazar. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh juga, kita bernazar nggak boleh, kemudian kita nggak mikir juga nggak boleh gitu. Jadi menikah harus ada persiapan, tapi jangan sampai menikah ini menjadi sesuatu ketakutan gitu kan. Jadi jangan sampai sesuatu ketakutan. Makanya kan tadi yang kata ente, barometer bahagia itu sebenarnya harus jangan berlebihan gitu kan. Kalau Ana tambahin, berarti barometer bahagia itu harus ada alasan syar'i di dalamnya. Jadi misalkan jadi kita tidak bisa subjektif terus menerus, jadi kesubjektifan ataupun perasaan kita ataupun kebahagiaan kita itulah harus ada alasan syar'i atau alasan yang objektif yang ada di belakangnya. Misalkan kita ingin bahagia tapi kita harus punya alasan, kayak gitu sih kalau tambahan dari saya ya gitu. Jadi itu juga hal yang penting. Kemudian kalau misalkan dari segi ekonomi sendiri, ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa untuk menjadi settle punya anak tuh sekitar 3 miliar. Jadi ibaratnya kalau kita punya 3 miliar, terus itu tuh anak kita tuh bisa kita kuliahkan sampai kita sekolahkan sampai kuliah gitu. Nah itu baru settle. Tapi kan kalau itu di negara maju ya gitu, yang gajinya tinggi dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita di beberapa negara berkembang kan kita tidak bisa menerapkan standar itu gitu. Pun juga di negara maju itu tidak semua orang itu mempunyai pekerjaan gitu kan. Dan misalkan sekarang ini pemerintah Jepang kan mengeluarkan kebijakan yang mana adanya asuransi tunjangan untuk anak yang baru lahir gitu kan. Jadi kan sebenarnya itu sudah ditangani secara objektif ataupun secara syariat lah gitulah, secara keduniaannya itu kan sebenarnya sudah ditangani kan sebenarnya. Tetapi kan dari secara hati, perasaan atau kebahagiaannya ini kan yang menjadi problematika kadang-kadang kan kayak gitu ya. Terus ya gitu sih. Nah, terus juga kita beralih ke topik yang lain, misalkan dari yang tren nikah di KUA. Nah ini tren nikah di KUA ini bagaimana sih menurut ente? Ya baik. Kalau dari segi pandangan pribadi baik.
Ya soalnya ya kan itu kalau misalnya dari sudut pandangannya tanpa diembel-embeli sama adat itu baik ya. Ya bisa buat menghemat yang kebutuhan-kebutuhan yang sekiranya itu buat lebih bisa dipakai buat kedepannya, ya boleh aja gitu. Itu lebih bagus. Tapi kan tapi justru ada beberapa orang yang justru dia mengharamkan tren nikah di KUA karena dia berpendapat bahwa si cowok tidak memuliakan wanita gitu kan. Nah sebenarnya kan masalah memuliakan ini kan kita tidak tahu di belakangnya kayak apa gitu. Bisa jadi misalkan ini langsung saya jawab sendiri ya. Nanti laga beropini juga. Nah misalkan saya ulangi lagi, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ketika kita misalkan melakukan tren nikah di KUA, kita tidak memuliakan wanita gitu. Padahal kan harusnya ketika kita nikah tuh kita memuliakan wanita, entah maharnya yang gede atau pernikahannya yang lumayan bagus gitu lah. Tapi kan kemudian saya jawab, tapi kan sebenarnya bisa jadi ada beberapa hal yang kita nggak tahu. Bisa jadi dia misalkan sengaja nikah di KUA tetapi pas pulang beli rumah, itu kan kayak gitu kan. Bisa jadi kita nggak tahu tentang hal itu. Makanya untuk menilai sebuah pernikahan orang lain tidak nggak bisa standarisasi diri kita itu distandarisasikan terhadap orang lain gitu kan. Jadi toh standarisasi kita terkadang terlalu subjektif gitu kan. Kayak gitu sih menurut saya gitu lah. Menurut Laga gimana pandangan terhadap orang-orang yang orang-orang yang bilang bahwa tren nikah di KUA itu tidak memuliakan wanita? Ini masalah unik ya. Kita ngelihat berbagai macam sudut pandang dari setiap individu itu punya pendapat masing-masing. Nah, ada yang bilang itu ya itu memuliakan, lebih ada buat saving buat kedepannya, ada yang buat ini kurang memuliakan. Ya udah nggak usah saling ngotot-ngotot. Jadi pernikahan itu kan emang udah jelas mempertemukan ya kan beberapa ego itu kan banyak, mulai dari si perempuan sama si laki-laki, antara keluarga dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pengen bersatu kan itu kan dari berbagai ego, itu jangan sampai prinsip kita itu mengalahkan ego kita, pokoknya harus sayang. Nah kayak gitu, itu yang lebih bijak lagi lah. Emang benar kita ikut misalnya nih tren KUK bagus, tapi apakah dengan seperti itu kita bisa berdamai dengan orang-orang misalnya yang keluarga perempuan ya kan, biasanya itu nggak setuju ya kan, ini dengan alasan kayak gitu. Nah ini kan lebih memancing permasalahan baru. Nah kecuali dari sini kita lebih bisa meyakinkan antara kedua pihak, dari antara sebuah kalau misalnya ini tuh bagusnya seperti ini, dimusyawarahkan gitu kan. Biasanya tuh apalagi kalau misal di daerah Sumatera gitu, ada adat Sumatera ya kan, adat Aceh itu kalau misalnya ingin menikah itu ya ada yang bilang harus punya 3 kunci ya kan, kunci rumah, kunci motor, kunci mobil ya kan. Ya kayak gitu. Nah di sini kita lebih bisa membuat diri kita, jadi kita nikah tujuannya untuk apa, terus itu orang yang nikahi orang seperti apa. Jadi kita harus memantaskan diri gitu, jangan sampai dari segi perempuan juga kayak gitu, ini laki-laki saya ini bertanggung jawab orangnya ya kan, bisa meyakinkan orang tuanya. Ternyata lebih bagus, ini kayaknya lebih di KUK, jadi lebih bagus soalnya uangnya ke depannya bisa digunakan untuk beli mobil, beli rumah ya kan, buat keperluan jangka panjang, investasi jangka panjang dan sebagainya. Ya kayak gitu, lebih
lebih ngelihat sih kondisi gimana gitu. Kalau bagus ya bagus saja, soalnya kan lebih buat save ya, saving gitu. Proyek jangka panjang. Iya, ya itu sih pembahasan tentang trendika di KUA. Baiklah Kak, untuk sekarang kita balik lagi tentang resesi seks atau resesi populasi. Di Jepang sendiri dari penelitian ataupun kasus yang ada, pemerintah Jepang tuh tidak hanya memberikan anggaran terhadap warganya, tetapi pemerintah Jepang melakukan perjodohan berbasis big data gitu ya. Jadi data-data tuh dijodoh-jodohin gitu ya, memakai big data. Kemudian ada juga lagi pemerintah Jepang juga dikatakan bahwa pemerintah Jepang itu melakukan semacam pelatihan yang mana salah satu temanya itu tentang bagaimana memulai obrolan dengan lawan jenis. Nah, ini sesuatu yang lucu gitu ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya nggak kepikiran tapi dilakukan gitu. Justru ini makanya itu isu ini menjadi sangat menjadi naik gitu. Isu ini sedang panas lah, isu ini sedang tinggi gitu. Nah, baik, selanjutnya ada lagi yang ingin disampaikan? Itu aja sih, lebih ke bijak kalau misalnya kita ngelihat resesi ya kan. Kalau di negara lain kayak di Jepang, di Cina, dan Korea Selatan yang paling dekat di Singapura ya kan, itu ya wajar gitu, itu udah maju banget. Tapi kalau misalnya kita di Indonesia kayaknya masih cuman di beberapa tempat dan beberapa orang aja sih kayak gitu. Trennya mungkin nggak sampai terlalu booming di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri dari yang telah ada penelitian ataupun data yang telah ada, dikatakan sebenarnya angka kelahiran dan angka pernikahan di Indonesia itu sebenarnya termasuk aman-aman saja, cuman angka perceraiannya yang agak banyak gitu di Indonesia. Itu sih yang bisa saya tambahkan. Oke, terakhir ada lagi, tadi kan problem solvingnya kan tadi udah juga ya. Terus ada lagi dari ente? Ya itu aja mungkin, lebih ke bijak lah diri sendiri, gimana baiknya tuh. Ya sih, dari saya juga lebih bijak lagi lah gitu. Entah itu misalkan kita memandang trendika di KUA ataupun itu kita memandang resesi seks gitu. Jadi lebih bijak lagi. Subjektif boleh, tapi harus berlandaskan ataupun berpegang terhadap keobjektifan juga gitu. Jadi bahagia boleh, tapi harus ada alasannya gitu. Jangan kita ingin bahagia, jangan kita ingin sendiri tapi nggak ada alasan yang kuat ataupun nggak ada alasan yang secara syar'i, nggak ada alasan yang syar'i. Kayak gitu sih dari tambahan dari saya. Baik, sudah ya? Nggak ada lagi? Baik, kalau gitu sekian episode kita pada hari ini. Terima kasih para subscriber yang telah menonton. Untuk kedua kalinya saya ucapkan selamat berpuasa, selamat bulan Ramadan kepada para subscriber yang menjalankannya. Semoga ibadahnya diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan dan dia lakukan. Baik, sekarang kita bertemu lagi di episode lainnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami. Terima kasih. Saya Andika dan Naga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.